Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75. Hadir lagi di depan kamera. Terhubung ini saudara pertanyaan. Alhamdulillah karena sudah padat pertanyaan saya lihat ini. Ini ada pertanyaan saudara kita, saya janji. Soalnya ini pertanyaan-pertanyaan saudara kita sudah padat. Jadi yang belum saya angkat videonya saudara pertanyaannya mohon ditunggu. Karena bahasa begini saudaraku ya, kita ini saling mengerti. Yang belum saya sempat angkat karena yang duluan yang masuk saya akan angkat dulu saudaraku. Jadi ini ada pertanyaan lagi masuk. Saya janji tanggal 29 bulan 7 2024. Jadi oke saudaraku ya. Silakan tonton videonya sampai full ya, mudah-mudahan ada hikmah karena ini ilmu. Ya, namun sedikit kita harus syukuri karena tidak ada bahasa banyak tanpa sedikit ya. Dari sedikit dulu baru banyak. Dari kecil dulu baru besar. Jadi oke saudara, kita langsung masuk ke karena saya catat lagi ini videonya. Catatannya saudaraku ini saya catat ya. Ini saya catat, ini saya akan jelaskan secara mendetail. Nama channel @Romi Ramadan. Nama channel Romi Ramadan. Assalamualaikum Pak, saya masih bingung. Saya ulang ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya masih bingung Pak. Seperti apa cahaya di lar yang bagus? Karena Bapak bilang ruangan inap harus gelap sedangkan cahaya masuk dari lubang lar. Nah, tolong pencerahannya. Nah, ini Romi Ramadan. Jadi begini saudaraku ya. Kalau mengenai berbahasa lar itu lubang antara ruang. Saudara kan mengenai adanya bahasa lar. Saya sudah katakan gimana caranya supaya saudara itu profesional di bagian pantulan cahaya. Nah, itu. Kan saya sudah katakan saudaraku ya, saudara di situ lar full, istilahnya tutup full, sisakan yang ukuran pintu masuk di dalam ruangan inap dari arahnya dari arahnya lubang terjun. Nah, itu. Jadi seumpamanya saudara di situ kan saudara katakan di sini gimana kalau pantulan dari situ di lar. Justru itu kita bendung. Oke lah, seumpamanya masih ada di situ, saudara bentuk lagi di bagian dalam. Bentuk lagi lar bagian dalam. Istilahnya jangan terlalu banyak kamar-kamar, cukup kalau sudah ada di situ saudaraku masih ada pantulan sedikit, tidak apa-apa saudara belokkan masuk, umpamanya ini larnya kosong, masuk di sini masih ada cahaya, bentuk lagi sedikit lagi di depan saudaraku ya, tutup sedikit, belokkan sedikit burung ke sana. Burung itu tahu, tetapi jangan juga terlalu modelnya kayak gini ya, kayak gini dia punya model. Nah, ini. Jadi burung masuk dari sini baru belok lagi, baru belok setengah mati. Caranya jangan terlalu berbentuk L cara beloknya kalau bagian sekat di dalam. Yang jelasnya saudaraku, masa sih saudara tidak bisa hilangkan itu cahaya? Tidak sulit menghilangkan pantulan cahaya saudaraku. Sisa cara saudara membentuk itu di dalam ruangan supaya itu pantulan bisa gelap. Nah, menggelapkan ruangan saudaraku tidak susah. Yang paling sulit itu saudaraku adalah kelembaban yang sulit diatur di dalam ruangan RBW, adanya itu mengenai bahasa air. Kalau mengenai bahasa tempatnya air itu kan banyak, bisa baskom, bisa ember, bisa kolam, nah, bisa bak yang semacam kita rancang semacam papan. Baru kita taruhkan plastik, baru kita isi tanah liat, baru diisi air. Kalau berbahasa mengenai adanya bahasa tempat, ini kan berbahasa lembab itu airnya yang dibutuhkan itu toilet, hawanya itu air dingin. Nah, itu. Jadi kalau saudara, umpamanya saya berbahasa mengenai adanya bahasa cahaya saudaraku, ya di sini kan saudara mengatakan di sini kan Bapak bilang ya, di sini kan seperti apa cahaya di lar yang bagusnya karena Bapak bilang ruangan inap harus gelap. Iya, memang.
ruangan nginap itu tempatnya walet bikin sarang di dalam memang harus gelap. Kalau terang itu walet itu biasa canggung, biasa cepat kaget kalau ada cahaya, apalagi kalau cahayanya pantulan cahaya masuk terang. Justru saya katakan sebenarnya tidak sulit menggelapkan ruangan. Kan ada, saya coba ikuti video saya di situ saudaraku. Sedangkan itu di yang video itu tidak ada itu lar di situ di lantai bawah, ya gelap itu ruangan. Apalagi saudara sudah lar di situ. Tergantung cara mendeteksi, cara mengatur lar itu saudara, cara menempatkan lar yang benar. Ya, memang di situ banyak pentulang masuk, seumpamanya saudara di situ lar di situ masuknya pantulan cahaya, baru saudara tidak lar di situ ya jelas masuk itu pantulan. Di mana di situ pantulan yang terang, di situ saudara halangi di situ. Umpamanya pantulan cahaya di sini. Nah, di sini saudara halangi. Jadi di sini beloknya masuk. Kalau umpamanya cahaya dari sini, umpamanya di sini dinding, cahaya dari sini, tutup di sini. Di sini saudara sebelah sini, sebelah kanan atau sebelah. Pokoknya di mana cahaya jangan lawan arus. Maksudnya itu yang dilar, ikuti itu alurnya cahaya dan terang di situ saudara tutup di situ, bendung di situ. Baru yang agak yang sebelah kiri, umpamanya sebelah kanan keras cahaya, nah, di situ saudara tutup. Yang sebelah kiri saudara buka, jangan masuknya burung walet. Nah, terkecuali umpamanya di sini. Ini bangunan dia, LMB-nya dari atas sini, modelnya bangunan gini. Nah, memanjang ke sana bangunan. Di sini LMB-nya, lubang masuknya di sini. Umpamanya terang masuk di sini, ya. Sedangkan arah lubangnya ke sana, memang agak sulit ini. Jadi saudara di sini tetap buka itu 80 kali 170 ketinggian atau 180. Adakan bentuk di dalam lagi, bagian di dalam. Ini kan cahaya yang kita hilangkan saudara. Tidak ada yang kata lain, bukan walet yang kita mau lar, bukan. Cahaya, pantulan cahaya yang keras masuk di dalam ruangan RBW. Dari arahnya tadi point ini, kan itu pantulan lewat di LMB itu. Masuk di lubang terjun. Akhirnya lubang terjun terpantul itu masuk di dalam ruangan inap. Ruangannya tempatnya walet bikin sarang, seumpamanya dia mau ingin bikin sarang. Nah, jadi saudara di situ jenius ya. Nah, itu cara membuat lar yang efisien maksud saya yang bagusnya ya idealnya lah. Nah, jadi saudara di situ perlu jenius. Nah, itu selalu saya katakan saudaraku ya. Nah, jadi saudara sisa mengatur itu. Kalau umpamanya masih gelap ya, umpamanya maksud saya masih terang, masih ada, namun sudah lari itu masih terang. Ya gimana cara supaya saudara ini bisa membendung ini cahaya? Tidak susah itu saudaraku. Sebenarnya kalau kita pikir mengenai adanya itu yang cahaya kita hilangkan tidak sulit. Bukan hanya nanti ditutup full baru cahaya itu hilang, tidak, banyak macam cara itu. Yang sulit itu diatur saudaraku itu bagian kelembaban. Itu kan itu kelembaban itu lari-lari. Ya, kalau panas matahari cepat menguap airnya. Sedangkan musim penghujan saudaraku itu kelembaban biasa itu tetap kurang airnya, kan ini ruangan tertutup. Gelap lagi, pengat lagi. Ya jadi memang itu air itu agak kurang sedikit itu. Justru selalu saya katakan usahakan saudara kalau menggunakan media baskom, usahakan baskom besar yang saudara pakai di dalam situ di ruangan RBW. Di lantai di dalam itu apakah lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya seumpamanya. Nah itu. Jadi itu air itu tidak lama habis di situ, tidak lama itu, maksudnya tidak cepat habis itu air, tidak cepat menguap. Kalau umpamanya tempat air itu agak besar, jangan di tempat air yang kecil cepat habis itu karena menguap itu air. Nah itu. Jadi saudara itu perlu, jadi itulah yang selalu saya paparkan mengenai adanya bahasa lar. Kan lar itu kata pendeknya itu kata singkat itu lar, LAR. L itu lubang, A itu antara, R itu ruang. Jadi yang kita lar di situ antaranya itu antara lubang terjun masuk ke ruangan inap. Nah,
saudara lar di situ, bendung itu bahasanya, bendung bisa dia sekat. Nah, ya, itu maksudnya itu saudaraku ya, bahasa dilar. Ini kan saudara di sini menanyakan mengenai adanya masuknya cahaya. Di situ yang masuk cahaya, di situ saudara bendung, tutup full di situ. Cari yang kurang cahaya masuk, di situ saudara buka. Maksudnya buka itu pintu masuknya walet. Nah, itu kalau saudara tutup full itu tidak ada masuknya, jelas itu walet tidak masuk di dalam ruang inap. Hanya di situ saja, di lubang terjun baru keluar lagi seumpamanya. Saudara tutup full semua, enggak. Maksudnya itu tutup full, yang sisanya di piling itu mulai dari bawah lantai sampai di pelakon. Ada biasa juga saudaraku bikin lari itu hanya sepotong. Memang ada jalan masuknya burung, tapi dia potong di situ. Dia lari itu dari setengah dari atas ke bawah, setengah enggak dari atas ke plat sampai ke lantai. Kalau saya full. Ya, disisakan di situ mengenai adanya itu larnya. Lar itu yang dipiling itu. Saudaraku ya, jadi paham itu saudaraku mengenai adanya ini. Gimana kalau umpamanya masih ada cahaya masuk di lubang, dari lubang lubang terjun masuk, masih ada pantulan masuk di suara maksud saya pantulan masuk di dalam ruangan inap. Jadi saudara sisa jidus gimana caranya supaya dibendung itu, dihalangi itu pantulan supaya gelap di dalam. Nah, begitu pun juga di dinding, itu di dinding tembok, kalau tembok kayu, kalau kayu. Nah, di situ kan biasa terang di situ. Kalau saudara menggunakan elbow, sambungannya di dalam itu, saudara tidak potongkan pipa. Nah, justru itu elbow, karena keras pantulan masuk adanya itu pendek itu elbow. Jadi saudara itu potongkan pipa. Kan sudah katakan ukuran pipa kalau 5 inci, ukuran pipa kalau ukuran pipa saudara potong kalau umpamanya 4 inci pipa paralon. Jadi saudara itu perlu jenius ya. Selalu saya utarakan saudara gimana caranya supaya ini walet ini bisa betah, bisa tinggal, tidak trauma di dalam, tidak panik, tidak canggung karena gelap. Walet itu aman bagi dirinya kalau dia ruangannya itu gelap, aman dia rasa, tidak kaget-kaget. Nah itu. Terus itu yang mengenai adanya bahasa saudaraku ya. Jadi itu bahasa bingung saudaraku, bahasa tidak usah bingung, maksudnya tidak usah bingung karena ini cahaya yang kita mau bendung. Tapi saudara bagian di dalam saudaraku yang namun sudah digelapkan ruangan tetapi kelembabannya lagi lari, istilahnya masih panas ya, sama hanya bohong. Mana panas, mana suhunya juga kurang masuk, mana predator juga banyak dalam. Larinya juga tidak bagus penempatannya sampai masih pantul terang masuk. Mana juga saudara keluar masuk baru 1 minggu masuk lagi. Nah, jadi saudara itu perlu, justru selalu saya katakan usahakan saudara itu bisa memahami mengenai adanya bahasa perwaletan. Nah, itu yang saya maksud. Itu tujuannya yang saya bahas ini mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini atas nama Romi Ramadan. Ya. Jadi paham saudaraku apa yang saya utarakan mengenai adanya bahasa sekat. Nah, itu. Intinya saudaraku ya, gelapkan ruangan. Itu aja intinya, gelapkan ruangan. Gimana caranya supaya saudara itu bisa mengakali itu, tetapi kasih juga haknya burung ya. Kalau kerja saudara itu usahakan bekerja itu jangan terlalu sampai sore sekali, karena biasa apalagi kalau sudah ada burung di dalam, beda kalau belum ada burung ya. Nah, supaya saudara itu bisa beraktivitas di situ. Nah, itu supaya di walet ini suka kalau tempat yang gelap dan saudara juga aman. Intinya itu. Jadi oke saudaraku, saya sudah hadirkan pertanyaan ini saudara kita ini mengenai adanya Romi Ramadan, cara membendung, cara membuat sekat, cara menempatkan sekat. Nah, itu cara menghalangi, cara menggelapkan ruangan. Itu intinya tadi saya bahas. Ya, oke sudah paham saudaraku. Jadi saya sudah hadir pertanyaan saudara ini Romi Ramadan. Karena memang saya janji ya tanggal 29 bulan 7 2024 ya Pak, tayang videonya jam 7.30 Wita waktu Indonesia bagian tengah.
Oke, terima kasih banyak saudaraku. Mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya terselip salah. Ya, manusia itu serba kekurangan. Saya serba kekurangan. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi dan langit dan seisinya dan mengatur makhluknya. Nah, jadi jangan lupa saudaraku ya, ditonton full videonya, di share ya, di like ya, belum subscribe silahkan subscribe ya. Ada juga minta biasa bisa di download ya, silahkan download ya saudaraku, yang penting berguna untuk saudara. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.